Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan ya terkait lanjut praktik analitik pada topik resonansi seri dan paralel. Nanti kita akan buktikan frekuensi resonansi pada rangkaian RLC ya, ada rangkaian seri dan paralel. Nah, nanti kita akan realisasikan menggunakan multisim ya untuk prakteknya ini, sehingga nanti setelah selesai praktek diharapkan dapat menggambarkan grafik impedansi, fungsi frekuensi, dan juga arus kemudian fungsi frekuensi. Ini nanti ada kaitannya ketika frekuensinya naik, nah impedansinya bagaimana, dan juga arusnya bagaimana. Kemudian menyebutkan besarnya faktor kualitas pada rangkaian seri dan paralel ketika terjadi resonansi. Kemudian yang ketiga menyebutkan besarnya frekuensi resonansi pada rangkaian seri dan paralel. Nanti secara umum seperti ini untuk alat dan bahan yang kita gunakan ada multimeter, transformator, isolasi. Ini nanti kalau kita praktek di laboratorium ya, jadi ada trafo isolasi untuk mengisolasi antara tegangan PLN dengan tegangan yang kita gunakan di laboratorium. Kemudian ada resistor, kapasitor, nanti kita gunakan AFG untuk memanipulasi frekuensinya ya, dari frekuensi rendah sampai ke tinggi. Kemudian ada induktor dan kabel penghubung. Kemudian untuk yang pertama, percobaan yang pertama ya, di rangkaian resonansi seri, nanti bentuk rangkaiannya adalah seperti ini. Ada AFG, kemudian kita ukur tegangan RMS-nya menggunakan voltmeter, kemudian beban RLC dirangkai secara seri. Nah, dirangkai secara seri. Ya, nanti kita hitung berapa arus total yang mengalir, tegangan resistornya, tegangan di induktor, dan tegangan di kapasitornya. Baik. Kemudian untuk yang output dari AFG, ya tegangan output dari AFG ini, tegangan outputnya nanti kita atur sebesar 8 VPP. 8 VPP, sehingga nanti bisa kita hitung ya berapa tegangan RMS-nya. Catatan pada tanda pagar atau seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul-betul VR sama dengan VS. Ini nanti ketika simulasi di multisimnya. Nah, yang pertama kita hitung dulu estimasi setiap masing-masing harga dari masing-masing besaran. Misalnya ada harga reaktansi induktifnya, kapasitif, impedansi, sehingga untuk menentukan arus yang mengalir berapa ampere, nanti tegangan di resistor berapa volt, di induktor berapa volt, dan kapasitor berapa volt, seperti itu. Sehingga nanti harapannya ketika praktek di labnya, kita bisa menentukan batas ukurnya dari masing-masing alat ukur, karena kita sudah estimasi, sudah kita ketahui dulu berapa kira-kira arus dan tegangan di rangkaian tersebut. Kita hitung menggunakan bantuan Excel ya. Nah, nanti kita di tabel perhitungannya ini kita contoh bentuk tabelnya ini ada frekuensi naik ya dari 500, 1000, 2000 sampai 6000 atau 6 kHz. Di yang tanda pagar ini ya. Nah, ini merupakan nanti kita atur seteliti mungkin kenaikan frekuensinya sehingga nanti di mana yang catatan tadi ya, ini ya. Pada tanda pagar atur seteliti mungkin hingga diperoleh frekuensi resonansi yang betul-betul tepat, yaitu tegangan resistor sama dengan tegangan sumbernya, atau tegangan induktor sama dengan tegangan kapasitor, atau tegangan induktor dan kapasitor itu kalau dijumlahkan adalah sama dengan 0. Nah, nanti kita juga hitung frekuensi resonansi secara teori ya. Jadi ketika nanti simulasi ya ada titiknya ketika frekuensi resonansi itu di berapa Hz. Oke, kita hitung dulu untuk yang perhitungan teorinya di frekuensi 500 sampai ini ya. Nah, kemudian tadi tegangan VPP-nya adalah 8 volt ya, 8 volt, kemudian VP-nya berarti setengahnya ya, 0,5 kali VPP-nya.
Kemudian tegangan RMS itu sama dengan V peak ya, V peak dibagi dengan akar 2 XPRT 2. Nah, sekitar 2,8. Ini sama semua untuk masing-masing kenaikan frekuensi. Kemudian besarnya resistor adalah 2 kilo ohm atau 2000 ya. 2000 ohm, kemudian induktor 300 mH atau 0,3 Henry. Nah, kemudian kapasitornya adalah 0,01 mikrofarad. Sama dengan 0,01 kali 10 pangkat dari mikro ke mili negatif 3. Dari mili ke farad negatif 3 lagi berarti negatif 6. Ini kita drag saja sampai ke ini yang frekuensi 6000 Hz. Berikutnya yaitu kita mencari harga reaktansinya. Karena kita intinya menentukan arus yang mengalir berapa dan tegangan di masing-masing beban ya. Kita harus cari dulu nilai reaktansi induktifnya. Ini satunya adalah ohm. Oke, sama dengan 2 kali P kali F. F-nya adalah ini ya. Kali induktornya adalah 2 PFL. 942 kita drag saja. Ini biarkan saja dulu. Nanti kita hitung berapa frekuensi resonansi secara teori. Nanti kita hitung kemudian. Kemudian yang XC ini ya satunya adalah ohm. Rumusnya sama dengan 1 dibagi 2 kali P ya. Kemudian kali F-nya ini F-nya. Kemudian kali kapasitansinya. Kurung tutup. Oke. Ini kemudian X total atau reaktansi total. Satuannya juga dalam ohm. X total itu sama dengan nilai harga mutlak ya, ABS atau absolut dari XL dikurangi dengan XC-nya. Harga mutlak. Tidak ada, reaktansi negatif tidak ada. Nah, seperti ini untuk reaktansi totalnya. Reaktansi total ketemu, kemudian kita bisa tentukan impedansinya, impedansi total di rangkaian RLC tersebut. Satuannya juga dalam ohm. Impedansi sama dengan akar ya, SPRT square root akar kuadrat dari R kuadrat ditambah dengan reaktansi total kuadrat. Kurung tutup. Impedansi totalnya sekian. Kita drag saja sehingga ketika frekuensi naik ya langsung ketemu berapa impedansi totalnya. Kemudian berikutnya apa? Impedansi sudah, nah arus yang mengalir. Kemudian tegangan masing-masing beban. I arus ya, I dalam satuan ampere. Arus itu rumusnya sama dengan tegangan sumber yang RMS ini dibagi dengan impedansi totalnya. Ini kalau ada E negatif 0,5 berarti 9, sekian kali 10 pangkat negatif 5. Itu aja. Ini kan tidak ada E-nya, berarti ya begini untuk arusnya. Kemudian VR ya, satunya dalam volt. Rumusnya adalah tegangan itu I kali R-nya, berarti arus yang mengalir ini ya dikalikan dengan resistansinya, berarti dikalikan ini. Nah, sekian volt 0,1. Kita drag ke bawah. Nah. Kemudian VR sudah, VL ya, VL out enter. Nah, satunya juga dalam volt. Kemudian nanti ada VC out enter, satunya juga dalam volt. Kemudian ada VCL. VCL itu tegangan antara kapasitor dan induktornya atau VLC sama. Satunya juga dalam volt. VCL itu yang ini. Nah, ini. Jadi diukur antara induktor dengan kapasitornya. Sehingga nanti ketika terjadi resonansi, ya VCL-nya ini ya 0 karena VL sama dengan VC. 0 nanti ini VCL-nya.
Baik, untuk VL sama dengan arus ya, arus dikalikan dengan XL-nya. Nah, kita ke bawah nanti apa? Untuk yang VC sama dengan arus total dikalikan dengan reaktansi kapasitifnya. Oke, kemudian yang VCL, nah, kamu telah ABS absolut ya dari VL dikurangi VC. Turun tutup. Ini kita blok aja, kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini untuk perhitungan teorinya, sehingga nanti tinggal dimasukkan saja di dalam tabelnya ini. Impedansinya, reaktansinya berapa, impedansi berapa, dan tegangan di masing-masing beban berapa. Oke. Yang belum kita ketahui adalah frekuensi resonansinya secara teori. Ini maksudnya titik-titik tadi ya, yang bisa diisikan di frekuensi ketika praktiknya di AFG itu berapa ya. Kita bisa hitung frekuensi resonansi itu FR ya, sama dengan kalau di resonansi RLC seri di handout yang saya tautkan di Bismart itu, nah, ada kondisi di mana ini ya, ketika terjadi resonansi yaitu XL sama dengan XC. XL sama dengan XC. Sehingga dari rumus tersebut, nah ini ya, kita bisa turunkan XL itu 2πf kali L, kemudian XC ya 1 dibagi 2πf kali C. Karena intinya sama, sehingga nanti frekuensinya juga sama antara yang XL dengan yang XC, sehingga didapatkan rumus akhir adalah frekuensi resonansi itu 1 dibagi 2pi akar L kali C-nya. Ini kita gunakan rumus ini. FR ya sama dengan 1 dibagi berapa? 2 kali pi ya, pi. Kemudian kali akar LC. Jadi SDRT dari L kali C. Nah, rumusnya ini rumusnya. Sehingga kita bisa tentukan FR-nya itu sama dengan 1 dibagi ya, kurung buka 2 kali pi 314 ya, dikalikan akar SDRT, akar dari L kali C-nya. L-nya berapa tadi? Ini ya. L kali C. Kurung tutup, tutup lagi. Nah, kurang lebih nanti frekuensinya adalah ini. Untuk frekuensi resonansinya sebesar sama dengan 2905,758 Hz. Nah, kita copy saja, kita copy value, Nah, perhitungan teorinya untuk frekuensi resonansinya. Kita kasih marking. Sehingga nanti dari perhitungan ini, ya perhitungan ini, VCL nanti, nah, ketika terjadi resonansi yang saya sampaikan tadi adalah VCL-nya adalah 0. VCL-nya 0. Ini artinya adalah 8,9 kali 10 pangkat negatif 16. Ini kalau kita baca dengan awal tukur ya hasilnya 0, tidak terbaca. Ini adalah 0,0000 sampai 16 gitu kan. Nah, kemudian 0,0008 gitu kan, nah, sampai 16 nolnya. Kemudian VR sama dengan VS-nya. Nah, ini yang VS RMS ya. Kita kasih tanda biru saja, kemudian adalah VR-nya. Nah, ketika terjadi resonansi ya VR sama dengan VS. Artinya yang saya sampaikan di hand-on tadi, nah ini VR sama dengan VS-nya. Karena VLC-nya 0. Nah, sama dengan VLC-nya 0. Karena 0 ya VR sama dengan VS. Nah, nanti kita buktikan untuk
Ini kok bisa 0, kenapa ya? Tadi kita hitung tadi itu. Baik. Sekarang kita realisasikan, kita bandingkan dengan hasil praktiknya ya, atau hasil eksperimennya menggunakan multisync. Jadi hitungan ini ya langsung dimasukkan saja di tabel 10, di tabel 1 ini. Dimasukkan di tabel 1. XL berapa, Y, PR, dan seterusnya. Sekarang kita ke simulasi, kita buat rangkaian ya, mirip seperti rangkaian ini. Nanti ada AFG, kemudian ada beberapa multimeter ya, ada voltmeter AC, ampermeter AC, ada voltmeter AC yang juga PR, PL, VC, dan VCL. Kita buat seperti ini, kemudian besaran RLC-nya kita sesuaikan berdasarkan. Kita cari dulu AFG ya, Gaussian function generatornya. Kemudian beban R 20 kemudian induktor 300 mAh, kemudian kapasitor adalah 0,0. Kita pasang multimeter ya, multimeter ini untuk mengukur tegangannya, tegangan di tegangan output dari AFG-nya. Kemudian groundnya belum kita sambungkan, ground. Nah, sebelum masuk ke sini ada ampermeter ya. Ampermeter ini tadi voltmeter, voltmeter AC, kemudian ini adalah ampermeter AC. Ini kita sambungkan ke R. Nah, seperti itu. Kemudian tambah voltmeter lagi untuk mengukur tegangan resistor, kemudian tegangan induktor, tegangan kapasitor, dan tegangan induktor dengan kapasitornya. Kemudian yang ini adalah antara induktor dengan kapasitornya. Nah, ini X4 tegangan AC ya, ini X5 tegangan AC, dan X6 ini juga tegangan AC. Oke. Kemudian kita atur frekuensi dari AFG dan juga amplitude-nya. Nah, ini kita nyalakan. Tadi mintanya berapa? 8 VPP ya, 8 VPP dimulai dari tabelnya tadi berapa? 500. Baik, untuk amplitude-nya kita setting di 8 VPP sudah, kemudian frekuensinya adalah 500 ya. Gelombang sinus ya, frekuensi 500, amplitude-nya adalah 8 VPP. Baik, kita jalankan simulasinya. Oke, ini belum terbaca karena ini belum dihubungkan dengan ground. Oke, kita jalankan lagi. Ya. VS-nya 2,8, ini adalah arusnya 91 sekian mikroampere satuannya. Kemudian ini adalah tegangan resistor, ini adalah tegangan induktor. Oh, sorry. Benar ya? Tapi yang belum ada mana? Oke. Oh, 3 ini. 3 belum ada. Ini VS-nya, kemudian ini arus totalnya, ini tegangan AC-nya, tegangan resistor maksud saya. Nah, seperti ini. Dari frekuensi 500 Hz. Dari data eksperimen ini langsung saja dimasukkan dalam tabelnya ini. Nah, VS-nya berapa, VS RMS ya, tadi yang terbaca di alat ukur multimeternya tadi, kemudian arusnya berapa ampere, PR-nya berapa, VL, VC, dan VCL. Ini langsung dari data dari simulasinya tadi. Kemudian dinaikkan ke 750 dari 5 ya, berarti kita geser ke 7, 750 kita geser ke kursornya ke yang tengah ini biar
kita bisa naikkan 5. 750 harusnya sekian, tegangan resistor sekian milivolt, tegangan kapasitor sekian milivolt, dan tegangan induktor ya ini ya, tegangan kapasitor sekian volt. Kemudian tegangan LC ya sekian volt, itu nanti masukkan saja di dalam tabelnya ini. Begitu seterusnya nanti sampai di 2500 ya. Nah, kemudian ketika di antara frekuensi 2500 sampai 3500. Kalau tadi kita hitung ya, kita hitung frekuensi resonansinya adalah di frekuensi 2905. Nah, 2905. Ini kita setting, kita atur AFG-nya di frekuensi sekian. Sehingga nanti kita dapatkan frekuensi resonansi. Nah, kita atur sedikit mungkin ini ya 2905. Itu untuk perhitungan teorinya. Sehingga di ini ya kita atur di, kita geser sensornya dulu 2000 ya. 2000 itu berarti 2 kHz. Kemudian kita geser tadi berapa ya? 2905 atau 2,905 kHz. 2, ini berarti di angka 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2,905 ini 5. 2905, kemudian komanya di belakang tadi berapa? 758 ya. Kita buat saja 758. Dan 7 geser lagi ini ke 5, geser lagi 8. Nah, ini estimasinya seperti ini, sehingga bisa kita sampaikan ini adalah tegangan resistor, ini tegangan induktor, ini tegangan kapasitor, ini adalah tegangan antara induktor dengan kapasitor. Sekian. Ini tegangan resistor ya sama dengan tegangan sumbernya, artinya ya di antara ini frekuensi resonansinya. Nah, kemudian antara tegangan induktor dan kapasitor ya ada mendekati 0 lah. Ini kan milivolt satunya. Ini kalau kita rubah ke volt kan ya 0,040. Coba kita naikkan perlahan atau turunkan perlahan ya berapa, sehingga ini bisa kita dapatkan 0 milivolt. Kita naikkan, apakah tegangan LC-nya naik? Oh, malah naik lagi. Berarti kita turunkan. Harusnya mendekati 0, 40,5. Nah, silakan nanti diatur sehingga didapatkan nilai apa ini tegangan antara L dengan C-nya itu 0. Gitu. Tapi menurut saya seperti ini pun sudah cukup ya, karena nanti ketika dibaca dengan voltmeter analog dengan satuan volt ya hasilnya kecil sekali nanti 0 gitu. Ya artinya memang susah untuk mendapatkan yang benar-benar 0 murni ya, karena dia berupa gelombang sinus yang saling bolak-balik ya, karena ada denyut-denyut gelombangnya itu. Ketika praktek di lab pun juga sama nanti, tidak bisa kita dapatkan yang pure murni 0. Artinya kita bisa buktikan ternyata frekuensi resonansi itu ada. Kita bisa dengan pendekatan tadi itu, dengan rumus tadi ya, di Excel tadi ya. Dengan tegangan resistor sama dengan tegangan sumbernya itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup. Artinya ya kita anggap 0 untuk yang di sini, yang tegangan induktor dan kapasitornya. Oke. Dari hasil eksperimennya ini ya dimasukkan saja di dalam tabelnya. Meskipun nanti ada yang mendapatkan bisa sampai 0 ya, tuliskan saja di tabelnya ini.
berapa frekuensi resonansinya, frekuensi resonansi ketika praktik ya, nah, PS-nya berapa, arusnya berapa, VR, VL, dan seterusnya. Yang kolom yang praktek ini. Kemudian naik lagi sampai 3.500 sampai 6.000 Hz atau 6 kHz. Nah, silahkan nanti bisa diamati, tinggal dinaikkan saja sampai 6.000 kHz. Nah, 6.000 kHz. Arusnya berapa, tegangan masing-masing beban berapa, nah bisa diamati sendiri. Jadi seperti itu untuk implementasi yang rangkaian seri ya, resonansi RLC seri.